现在，不过，我可以让你好好修。而你所施展的这个，这次是我东方玉着了你的，但是就想让他，现在你与我融为一体，总有一天我会撕了你。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 16-20. Di bagian sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Xing Mangyu akhirnya berhasil terselamatkan dari racun hawa dingin berkat bantuan dari Mu Yun. Setelah itu di kelas Mu Yun, kita diperlihatkan pertarungan antara Mu Yun dan Jing Dong, yang mana Mu Yun dapat dengan mudah mengalahkannya. Dan itu saja, kita juga dikejutkan oleh kedatangan Xing Mangyu yang ternyata dia itu akan menjadi guru di kelas Mu Yun. Selesai mengajar, Mu Yun sempat menyampaikan kepada Xiao Meinu kalau dirinya akan segera pergi ke Gunung Baiyun untuk mengumpulkan rempah-rempah. Padahal demikian, Xiao Meinu dengan penuh antusias memutuskan untuk ikut bersama Mu Yun ke Gunung Baiyun. Scene berlanjut di suatu pagi, tampak Mu Yun pergi menghampiri Xiao Meinu. Karena pada hari itu, mereka ini akan pergi ke pegunungan Baiyun untuk mencari rempah-rempah. Pada siang harinya, di dalam perjalanan mereka berdua, terlihat 4 orang misterius mengenakan jubah hitam dan bertopeng sedang mengintai Mu Yun dan juga Xiao Meinu, dan tujuan untuk menghabisi Mu Yun. Mereka sempat kebingungan untuk mencari cara menghabisi Mu Yun. Pasalnya, Mu Yun sekarang sedang bersama dengan Xiao Meinu yang merupakan cucu dari orang yang besar, yakni adalah Xiao Jing. Lantas, sang bos memutuskan untuk tetap melanjutkan rencananya. Andai saja Xiao Meinu juga ikut terhabisi, maka mereka akan mencoba menyebarkan sebuah rumor kalau Xiao Meinu telah dihabisi karena medan di pegunungan Baiyun. Meskipun risikonya sangatlah besar, namun menurut sang bos, risiko tersebut sepadan dan harga yang ditawarkan kepada mereka. Terlebih lagi, sang bos menganggap menghabisi mereka berdua tidak terlalu sulit, sebab Mu Yun hanyalah seorang praktisi tingkat bumi tahap 4, dan Xiao Meinu baru saja menerobos ke tingkat Yijin tahap ketiga. Di sisi lain, Xiao Meinu terlihat sedang memuji metode-metode dan resep pemunian pil jiling dan milik Mu Yun. Ia juga memberitahu bahwa kakeknya, yaitu Miao Jing, sangat ingin bertemu dengan Mu Yun untuk meminta saran. Walaupun kakek Xiao Meinu adalah orang yang besar, Mu Yun justru tampak tidak terlalu tertarik bertemu dengan Miao Jing. Lantas, Xiao Meinu pun terus mencoba memaksa Mu Yun supaya dia mau bertemu dengan kakeknya. 爷是谁？我在这北云山脉出了什么事？ Pada saat yang bersamaan, Mu Yun tiba-tiba saja mendengar suara geraman yang mana ia yakin kalau suara itu adalah suara monster. Menurut Xiao Meinu, setiap tahunnya sejumlah besar prajurit banyak yang sekarat yang disebabkan karena memasuki Gunung Baiyun untuk berburu. Di waktu yang sama, mereka berdua secara tak sengaja melihat kawanan serigala bulu ungu yang jaraknya tak jauh dari mereka. Melihat hal demikian, Mu Yun mulai berniatan untuk mencoba melawannya. Pasalnya, tubuhnya masih memiliki pondasi yang tidak stabil dan hanya bisa ditingkatkan dengan pertempuran intensitas tinggi. Xiao Meinu memberitahu kalau serigala bulu ungu selalu bekerja sama dengan kelompok untuk menyerang dan memburu mangsanya. Ia juga sempat merasa khawatir dengan niatan Mu Yun yang ingin menghadapi kawanan serigala bungu itu sendirian. Tanpa rasa takut sedikit pun, Mu Yun langsung pergi mendekati kawanan bulu ungu. Sehingga kawanan serigala bulu ungu itu mulai mengepung Mu Yun. Selama beberapa saat, secara tiba-tiba beberapa serigala bulu ungu melakukan penyerangan kepada Mu Yun. Akan tetapi, Mu Yun berhasil menaklukkan mereka dengan mudah. Pada saat para serigala bulu ungu kembali menyerangnya, Mu Yun langsung menghindarinya dan langsung melepaskan sebuah serangan yang membuat banyak dari para serigala bulu ungu bertumbangan. Melihat pertarungan Mu Yun, Xiao Meinu sempat merasa terkejut dan tak menyangka dengan kekuatan Mu Yun. Hingga pada akhirnya, sisa-sisa dari serigala bulu ungu memutuskan untuk mundur dan kabur dari tempat itu. Tak jauh dari sana, terlihat 4 orang misterius yang ingin mencelakai Mu Yun merasa takjub dengan kekuatan kondensasi Qi miliknya, yang mana dia itu bisa menyebabkan ledakan yang sangat kuat. Bukannya takut, sang bos justru meremehkan kekuatan dari Mu Yun dan menganggap kekuatan dia masih jauh di bawahnya. Pada saat juga, Mu Yun tiba-tiba merasa kesakitan dan tak berdaya, sehingga Xiao Meinu pun bergegas mendekatinya. Ketika Xiao Meinu mendekat, Mu Yun memberitahu bahwa ada beberapa orang yang sedang mengawasi mereka. Mu Yun ternyata sudah mengetahui tentang keberadaan 4 orang tersebut. Bahkan jauh sebelum memasuki pegunungan, ia sudah menyadarinya terlebih dahulu.
Lantas Mu Yun pun memutuskan untuk mencoba memancing 4 orang itu keluar dengan cara berpura-pura menderita dan kesakitan. Ketika mereka berdua sedang berakting, 4 orang itu pada akhirnya terpancing dan langsung muncul di hadapan Mu Yun. 现在，不过我可以让你好好修。 Mereka berempat pada saat itu benar-benar percaya dan berhasil tertipu dan akting yang dilakukan oleh Mu Yun dan Xiao Meinu. Sehingga salah satu dari mereka bergegas untuk melakukan penyerangan menggunakan pisau. Alhasil Mu Yun dapat dan cepat mengambil pisaunya hingga membuat orang itu meninggoy seketika. 是啊， Kemudian Mu Yun mulai menanyakan mengenai siapa dalang di balik mereka berempat. Melihat temannya yang meninggoy, sang bos pun menjadi sangat marah. Ia pun juga sempat mengancam Mu Yun dengan mengatakan kalau ia dan teman-temannya bisa menghabisi Mu Yun dengan mudah karena mereka berada di ranah Maijing. Tanpa berpikir panjang lagi, sang bos memberikan perintah kepada rekannya yang bernama Lau untuk menggunakan sebuah teknik. Selesai Lau menggunakan tekniknya, sang bos langsung berlari ke arah Mu Yun dan tujuan untuk menyerangnya. 25000斤巨力，拿命来！ 是和我硬碰硬。 Dapat rasa takut sedikit pun, Mu Yun bergegas berlari ke belakang lawannya dan memberikan sebuah serangan. Sayangnya serangan Mu Yun tak berefek apapun. Hingga pada akhirnya Mu Yun lah yang sempat sedikit termundur karena serangan musuhnya. Tak jauh dari sana terlihat Dongfang dan Jingdong sedang mengamati pertarungan tersebut. Mereka berdua berencana akan ikut turun tangan dan memberikan eksekusi terakhir ketika Mu Yun sudah sekarat. Sementara itu, pertarungan Mu Yun dan lawannya terus berlanjut dengan sangat sengit. Tampak serangan dari lawannya itu sama sekali tak dapat mengenai dirinya sedikit pun. Lalu Mu Yun bergegas kembali membalas serangan, sama halnya dan lawannya tersebut. Akan tetapi serangan musuhnya sama sekali tak mengenai Mu Yun dan serangan pedang langit milik Mu Yun lah yang justru berhasil menghancurkan pertahanan musuhnya sampai membuatnya tak berdaya. 而你所施展这个， Setelah itu Mu Yun pun mulai kembali menanyakan siapa dalang di balik semuanya. Bahkan Xiao Meinu yang merasa emosi juga mencoba memberikan sebuah ancaman. Dengan penuh luka dan rasa takut, sang bos pun pada akhirnya berniat ingin memberitahu Mu Yun. Namun ia tiba-tiba saja dihabisi dengan sebuah kunai oleh Dongfang. Melihat Dongfang dan Jingdong, Mu Yun pun langsung mengajak Xiao Meinu untuk segera pergi. Akan tetapi Xiao Meinu menolak ajakan tersebut dan langsung mengancam dan mengatakan kalau dirinya akan melaporkan Dongfang dan Jingdong kepada Dekan Lu. Lantas Dongfang Lu mengatakan kalau Mu Yun dan Xiao Meinu tidak akan pernah bisa melaporkannya kepada Dekan Lu, sebab mereka berdua akan segera meninggoy di Gunung Baiyun. Dongfang juga mencoba mengancam dan memarahi Mu Yun agar dia memberikan senjata-senjata sihirnya. Di waktu yang sama, Mu Yun mengatakan kalau ia tahu kalau dalang dibalik semuanya bukanlah Dongfang, melainkan Mu Fengyuan dan Mu Fengqing. Tanpa rasa ragu, Dongfang memberitahu kalau Mu Fengyuan dan Mu Fengqing sudah menghabiskan sekitar 1000 batu roh untuk meminta dirinya menghabisi Mu Yun. Merasa sedikit terancam, Mu Yun kembali menyuruh Xiao Meinu agar bergegas pergi. Namun Xiao Meinu mengabaikannya karena ia tak akan membiarkan Mu Yun menghadapi Dongfang dan Jingdong sendirian. Setelah itu, Dongfang langsung melepaskan serangannya yang membuat Mu Yun menjadi sangat kewalahan dan energi Yuan milik Dongfang yang sangatlah kuat. Tak hanya dan energi Yuan saja, Dongfang juga berhasil membuat Mu Yun termundur dan teknik bahu anginnya. Melihat teknik bahu angin, Mu Yun terang-terangan mengatakan kepada Dongfang kalau dirinya sangat menginginkan teknik tersebut. 这一点，八荒眼是一门好武器。 Tidak berhenti sampai di situ, Dongfang pun kemudian mulai mengumpulkan energi Yuan dan teknik bahu anginnya. 荒银，倚天硬怕了，就躲进龟壳里了。唉，确实是一门。 Tak tinggal diam saja, Mu Yun mulai menggunakan kondensasi Yuannya untuk melawannya. Pasalnya, kondensasi Yuan seharusnya bisa dilakukan oleh ranah bumi tahap 8 saja. Sedangkan Mu Yun masih berada di ranah bumi tahap kelima. Terlihat kekuatan dari Dongfang membuat di area sekitarnya menjadi bergetar, sampai membuat pohon-pohon bertumbangan. Pada saat Dongfang melepaskan serangan segala hidup dan mati, mendadak gulungan Jushian milik Mu Yun memberikan kekuatan kepadanya. Dan bantuan dari gulungan Jushian, Mu Yun pun mulai menggunakan teknik Void untuk menahan serangan Dongfang. Sayangnya, teknik milik Mu Yun masih belum berhasil menangkal serangan dari Dongfang, sehingga serangan Dongfang pun membuat Mu Yun terhempas ke tanah. 还拿什么来挡我的手？ Menyadari kekuatan Mu Yun yang tidak biasa, membuat Dongfang semakin bernafsu untuk mengambil harta-harta tersembunyi milik Mu Yun. Selain itu, Dongfang juga memberitahu Xiao Meinu kalau dirinya sudah menyiapkan cerita untuk memalsukan kematian Mu Yun dan Xiao Meinu.
Terlebih lagi dengan reputasinya yang baik, Dongfang merasa yakin kalau seluruh kota Baiyun tidak mungkin ada yang meragukan ceritanya. 你说这个说北云城都不会有完美。 Pada saat Dongfang yang menghabisi Xiao Meinu, tiba-tiba saja Mu Yun kembali bangkit tanpa luka sedikit pun. Melihat hal demikian, Dongfang menjadi sangat terkejut. Ia tak menyangka kalau serangan segel hidup dan matinya tak berefek apapun kepada Mu Yun. Dan penuh emosi, Dongfang pun berniat ingin kembali melepaskan serangannya. Akan tetapi ia mendadak gagal melakukannya karena sudah kehabisan energi Yuan. Lantas, Dongfang pun bergegas untuk melarikan diri. Namun upaya itu langsung digagalkan oleh Mu Yun. 这次是我东方玉着了你的。就想让他。 Karena sudah terdesak, Mu Yun memutuskan untuk menghabisi dirinya dan membuat sebuah ledakan yang bisa menghabisi Mu Yun. Yang mana dia itu akan menggunakan teknik Bai Huang Yin penghancur. Tak tinggal diam saja, Mu Yun juga segera menggunakan pedang Yuan sejatinya untuk memberikan perlawanan. Meskipun sudah melakukan perlawanan, Dongfang berhasil menggunakan tekniknya. Seketika, ia pun lenyap dan menanamkan energi jahat ke dalam jiwa Mu Yun. 真元剑连我的八荒银死得合一，上你很快就。 Ledakan dari teknik Dongfang membuat Mu Yun merasa khawatir, karena bisa saja ada orang yang menyadarinya di sekitaran hutan ini, sehingga ia memutuskan untuk pergi menjauh dan mencari tempat yang aman. Di perjalanannya, terlihat Mu Yun sangat tidak sanggup untuk terus berjalan. Dia mengatakan jika saja bisa memasuki ranah spiritual dan membuka 10 titik meridian di tubuh, pasti akan mudah baginya untuk menghapus energi jahat yang ditanamkan oleh Dongfang. Setelah itu, Mu Yun mulai memasuki lautan jiwanya dan mencoba mengendalikan gulungan Jushian yang sudah tercampur energi jahat. Mu Yun berencana akan memasukkan kondensasi spiritualnya supaya bisa memulihkan meridiannya secara total. Hingga akhirnya dia berhasil pulih dan sempat menyadari kalau ada sesuatu yang besar di balik gulungan Jushian. 现在你与我融为一体，总有一天我会死。一起迎来。 Selesai Mu Yun memulihkan dirinya, Xiao Meinu memberikan sebuah buku tua berisi teknik Bai Huang Yin yang sangat diinginkan oleh Mu Yun. Segel hidup dan mati dari teknik Bai Huang Yin dibagi menjadi 4 segel, yakni Xin, Hing Cheng, Ba Huang Shengxi, dan Shengxi Tiandi. Lantas Mu Yun langsung mencoba melatih dan menguasai segel yang pertama, yakni Xin. Menurut Mu Yun, kekuatan Suyin terletak pada kondensasi energi murni di dalam tubuh, sehingga setiap energi murni yang dihasilkan bisa stabil. 在于对体内真元都能够稳稳定格。 Setelah sepanjang hari melatih segel Suyin, Mu Yun tiba-tiba mulai menyadari kalau di sekitarnya ada Mulang dan Mu Yuan. Tak jauh dari sana, Mu Yun mendapati Mu Yuan yang sedang menjelaskan kepada Mulang mengenai apa yang telah dilakukan oleh Mu Yun. Pada saat itu diketahui bahwa Mu Yuan, Mulang, dan yang lainnya sedang berusaha mencari keberadaan dari Mu Yun dan Dongfang. Mereka mengira kalau Dongfang sudah berhasil mengalahkan Mu Yun. Padahal faktanya Dongfang sudah lenyap. Dan pada saat takut, Mu Yun dan Xiao Meinu pun langsung menunjukkan keberadaannya di hadapan mereka 你 semua. 这次还有东方玉出马？哼，暮云是废物。谁？ Melihat keberadaan Mu Yun, mereka sempat terkejut karena ternyata Mu Yun masihlah hidup. Di satu sisi, mereka juga merasa lega karena mereka saat ingin mengalahkan Mu Yun dan mengambil hartanya. Pada saat itu, Mulang tampak merasa sangat kesal dengan Mu Yun yang telah mempermalukan kakeknya di depan umum. Oleh karena itulah, Mulang menyuruh Mu Yun agar segera memohon maaf kepadanya. 暮云，你知 木狼说，结果还不是贪图木导师。 Kemudian Mulang langsung memerintahkan kepada 4 orang yang sudah ia sewa untuk menyerang Mu Yun. Dan santainya Mu Yun langsung mengcounter serangan 4 orang itu, hingga membuat mereka semua terpental dan tak berdaya.你不是？是大哥。 Dan berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian dan cepat memukul Mulang sampai membuatnya terlempar. Tak terima dengan perlakuan dari Mu Yun, Mulang dan Mo Xia bekerja sama untuk menyerang Mu Yun. Meskipun Mu Yun sendiri saja menghadapi mereka berdua, tetap saja Mu Yun berhasil menumbangkan mereka dengan mudah. Melihat hal demikian, Mu Yun hanya bisa ketakutan dan memohon kepada Mu Yun agar tidak dihabisi. Dan lantang Mu Yun memberitahu mereka semua kalau yang sampah bukanlah dirinya, melainkan mereka bertigalah sampah keluarga yang sebenarnya.
Setelah itu, Mu Yun langsung mengajak Xiao Meinu untuk meninggalkan Mu Yuan, Mu Lang, dan juga Mu Xia. Pada sore harinya, sampai di kota Baiyun, Mu Yun dan Xiao Meinu tampak lusuh dan kotor layaknya seorang pengemis. Kemudian mereka berdua langsung pergi menuju Pavilion Sengdan dan tujuan untuk menjual pil Yao atau pil iblis yang mereka dapatkan di Gunung Baiyun. Xiao Meinu kemudian memberitahu kalau Pavilion Sengdan ada salah satu pavilion yang merupakan cabang dari sekte Sangdan milik kakeknya. Pavilion Sengdan itu diketahui dapat melayani pelanggannya untuk melakukan pelelangan dan penyulingan pil. Saat ingin masuk ke sana, dua prajurit yang menjaga Pavilion Sengdan justru secara kasar mengusir Mu Yun dan Xiao Meinu karena menganggap kalau mereka berdua adalah seorang pengemis. Meskipun Xiao Meinu memberitahu kalau dirinya adalah nona muda yang merupakan cucu dari Miao Jing, prajurit itu tetap saja mengusir mereka berdua dan menuduh Xiao Meinu sebagai orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai nona mudanya. Selang beberapa saat, datanglah dua orang murid Sengdang yang bernama Lo Yu dan Xiao Yu yang menyuruh Xiao Meinu dan Mu Yun untuk menyingkir. Tak terima dan pelakuan itu, Xiao Meinu pun langsung memberitahu mengenai identitas dirinya. Tapi hal itu tidak dipedulikan dan bahkan Lo Yu juga sempat melepaskan serangan ke arah Xiao Meinu. Untung saja Mu Yun sempat menyelamatkan Xiao Meinu terlebih dahulu. 道而已，不用下杀手吧。 Karena Lo Yu tak mampu menghadapi Mu Yun, Xiao Yun pun memutuskan untuk turun tangan menghadapinya. Xiao Yu mengatakan kalau dirinya tak menyangka kalau ada seorang pengemis di kota Baiyun yang memiliki kekuatan yang tak biasa. Tanpa rasa ragu, Xiao Yu dan Mu Yun sama-sama melepaskan serangan masing-masing, hingga menyebabkan sebuah ledakan energi yang cukup besar. 敢口出狂言！ Lo Yu sempat merasa terkejut dengan kekuatan Mu Yun yang mampu menahan serangan Xiao Yu. Pasalnya, Xiao Yu ini adalah seorang jenius Sengdan yang telah melangkah ke ranah Ning Yuan di umurnya yang ke-17. Menurut Xiao Yu, jika Mu Yun adalah murid di Sengdan, maka seharusnya dan kekuatannya itu dia bisa berada di peringkat 100 teratas. Selang beberapa saat terdengar sebuah suara yang cukup berat yang memerintahkan Xiao Yu dan Mu Yun untuk berhenti bertarung. Tapi sayang sekali episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.